Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam pembelajaran tematik kelas 5 STMI Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Kita masih pada tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, dan kali ini kita memasuki pembelajaran 3. Oke, sebelum memasuki sesi pembelajaran, kita persiapkan dulu beberapa hal sebagai berikut. 1. Siapkan buku siswa tema 9. Ini bukunya, benda-benda di sekitar kita. Kemudian siapkan pula alat-alat tulis yang nantinya akan digunakan untuk mengerjakan soal atau tugas. Ya, kita persiapkan ballpoint, pensil, penggaris, dan lain-lain. Dan jangan lupa kita senantiasa mengawali kegiatan dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah dari video ini, sehingga warnanya berubah menjadi abu-abu dan tulisannya menjadi disubscribe. Jangan lupa pula like, comment, and share. Baiklah, inilah pembelajaran 3. Kita lihat dulu ilustrasi gambar di bawah ini. Nah, kita lihat teksnya. Dayu dan Lani duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit. Ketika Lani menanyakan iklan favorit, Dayu sontak menjawab, "Iklan makanan. Aku senang lagunya, isi lagunya bagus." Lanjut Dayu. Lani pun bertanya, "Kamu mengetahui isi lagunya?" Jawab Lani, "Isinya tentang makanan sehat dan bergizi. Rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia." Jawab Dayu. "Kamu hebat Dayu, bisa hafal isi lagu di iklan favoritmu." Puji Lani kepada Dayu. Itulah cerita singkat tentang iklan favorit Dayu. Kamu tentu juga bisa menyaksikan iklan melalui media televisi. Televisi merupakan media iklan elektronik yang paling efektif. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk. Kreasinya dapat berupa animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Testimoni dan lagu produk yang diiklankan. Kreativitas penyampaian iklan sangat menentukan menarik tidaknya sebuah iklan. Perhatikan contoh iklan televisi berikut. Perhatikan iklan dari segi bahasanya. Ini ada gambar minuman dalam gelas.
dengan merek Segar. Kemudian ada slogan Segar nyatanya menyegarkan. Segar nyatanya memang menyegarkan. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Bahasa iklan pada iklan minuman di atas juga menarik bagi halayak yang melihatnya untuk ikut menikmati kesegarannya. Orang yang melihat iklan minuman itu pun akan tersugesti dengan kesegarannya dan segera ingin menikmatinya. Nah, sekarang kita masuk pada sesi pengamatan. Ayo mengamati. Nah, contoh iklan selanjutnya adalah iklan mie instan. Kamu tentu pernah melihat iklan mie instan. Iklan yang kamu lihat itu terkadang ada lagunya. Bisa jadi yang melihat iklan tersebut ikut menyanyi jika lagunya menarik dan musiknya energik. Halayak pun tersugesti ingin menikmati sensasi rasa mie instan yang diiklankan. Nah, coba kita perhatikan gambar iklannya. Ini ada seorang anak yang menikmati nikmatnya mie gelas, ya, mie gelas, iklan makanan, ya, dengan merek Cup Mie. Bahasa iklan produk makanan yang sangat menarik akan mampu menggugah selera makan halayak. Setelah tergugah, halayak akan memuaskan rasa laparnya jika menikmati mie instan tersebut. Pengulangan kata hingga berkali-kali pada lagu dalam iklan sering terjadi. Pengulangan kata pada lagu menunjukkan adanya pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran iklan. Selain itu, pengulangan kata pada lagu dalam iklan juga menonjolkan informasi yang dipentingkan. Berdasarkan kedua contoh iklan televisi di atas, dapat dipahami adanya beberapa ciri bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian halayak atau masyarakat umum. Beberapa ciri bahasa iklan yang dimaksud sebagai berikut. 1. Pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. 2. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. 3. Pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. 4. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Nah, ayo kita berlatih. Kamu telah mengetahui ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Sekarang perhatikan iklan-iklan elektronik. Identifikasilah ciri-ciri bahasa yang mampu menarik halayak pada iklan tersebut. Tuliskan secara detail hasil identifikasimu dan presentasikan hasil tugasmu di depan kelas. 1. Produk yang diiklankan. Kamu isi apa produk yang diiklankan di televisi, ini pada titik-titiknya. Kemudian sebutkan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam iklan. Kamu isikan di bawahnya. Yang kedua, kamu cari produk yang diiklankan,
produk yang lain tentunya yang berbeda dengan nomor 1. Sebutkan ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan nomor 2 itu. Ya, diisikan pada kolom yang ada di buku siswa. Kemudian yang ketiga, kamu juga pilih produk iklan yang lain. Ya, isikan produk iklannya. Ya, di sini di nomor 3 pada titik-titiknya. Kemudian sebutkan pula ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan yang nomor 3 itu. Oke, saya yakin pasti kamu semua paham. Nah, kalau sudah selesai, nah, kita lanjutkan. Dalam pembuatan iklan, sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Semua pihak terkait hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan. Kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kini kita tambah pengalaman kita, tambah wawasan kita dengan membaca pada sesi Ayo Membaca. Nah, temanya adalah persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya beragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, perhatikan gambar yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan berikut. Nah, coba kita lihat, ini ada penampilan dari para peserta Festival Budaya Nusantara. Ini adalah kumpulan dari berbagai kelompok yang menampilkan berbagai jenis atau beraneka macam seni budaya. Oke, diperhatikan dulu. Ya, banyak penampilan seni tari. Ya. Oke, kita lanjutkan. Festival Budaya Nusantara menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Coba kamu amati gambar kolase yang menyajikan berbagai pentas budaya daerah di samping ini tadi ya. Tampak indah bukan? Tentu lebih indah yang tampil bersama-sama bukan? Itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lainnya. Dua, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal kemajemukannya. Salah satunya kemajemukan agama. Kemajemukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, kemajuan yang ada justru menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kukuh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan. Tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi,
Makna persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Nah, ini hasil daripada persatuan, yaitu akan terciptanya kedamaian karena kita berbeda-beda tetapi saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai dan lain-lain sehingga akan tercipta persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan, dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan ditepiskan. Warga masyarakat saling bekerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun terasa ringan dan pekerjaan cepat selesai. Itulah makna penting persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Lihat gambar di bawah ini. Ya. Kita lihat masyarakat bergotong royong membangun sebuah rumah. Baik, kalau sudah kita lanjutkan dengan berdiskusi. Nah, kamu telah mengamati beberapa contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Berdasarkan contoh tersebut, dapat diambil kesimpulan beberapa makna penting persatuan dan kesatuan. Apa sajakah makna penting persatuan dan kesatuan bangsa? Diskusikan bersama teman satu kelompokmu dan tuliskan hasil diskusinya pada kotak berikut. Kemudian presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Nah, inilah laporan hasil diskusinya. Makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut. Ada 3, coba kamu tuliskan ya setelah berdiskusi. Nomor 1, apa makna pentingnya? Nomor 2 dan nomor 3. Itu diisi semua pada kolom yang sudah ada pada buku siswa. Atau bisa juga kamu tuliskan di buku tulis. Setelah kamu selesai diskusi dengan teman satu kelompokmu, maka tibalah pada sesi latihan. Ayo berlatih. Menjalin persatuan dan kesatuan hendaknya kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bentuk kegiatan gotong royong dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Masih banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kamu alami atau kamu saksikan sebagai pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan.
Sekarang, identifikasikanlah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Tuliskan pada kotak berikut. Ya, ini kotaknya warna pink. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan seperti berikut. Kamu isikan 5 macam ya. Nomor 1 diisikan peristiwa apa. 2 peristiwanya apa. 3, 4, 5 itu juga diisi dengan peristiwa-peristiwa yang masing-masing mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Oke, kita lanjutkan baca teks ini. Negara Indonesia kaya akan kebudayaan. Kamu telah memahami beragam kebudayaan Indonesia, mulai dari tarian daerah, nyanyian daerah, sampai rumah adat. Kekayaan budaya daerah Indonesia ini dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu cara bangsa Indonesia mengenalkan kebudayaan daerah kepada dunia internasional yaitu melalui pementasan beragam kebudayaan daerah di tempat-tempat pariwisata. Dalam hal ini ada andil besar dari Dinas Kepariwisataan. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, tentunya Dinas Kepariwisataan melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Penyediaan jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi. Karena penyedia jasa kepariwisataan melakukan usahanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, penyedia jasa kepariwisataan telah melakukan kegiatan ekonomi. Apa kegiatan ekonomi itu? Apa saja jenis usaha dalam kegiatan ekonomi?
2. Perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Nah, ini ilustrasi gambar usaha perkebunan yang berupa perkebunan karet. Di situ ada kegiatan pekerja yang melakukan penyadapan getah karet. 3. Peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, sapi, kerbau, dan kuda. Hewan kecil, kambing, domba, kelinci, dan lainnya. Dan unggas yang meliputi ayam, itik, entok, dan burung. Nah, inilah macam-macam kegiatan peternakan. Nah, lihat pada gambar bahwa kita saksikan ada peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan unggas, dan juga peternakan ikan. 4. Perikanan. Nah, kita lihat dulu ilustrasi gambar berikut ini. Ya, kita saksikan seorang pengusaha perikanan itu sedang memberikan pakan kepada ikan-ikan peliharaannya. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payo. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payo contohnya ikan bandeng. Nah, tentunya masih banyak lagi jenis ikan yang bisa dijadikan sebagai jenis usaha perikanan. 5. Kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajahan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian, dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh rusak dan harus diremajakan. Ini dia ilustrasi penanaman kembali hutan yang gundul. Ya, kita lihat seorang pekerja sedang menanam satu jenis tanaman. 6. Pertambangan. Kita saksikan ada jenis usaha pertambangan
yang dilakukan konvensional pada gambar ini. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. 7. Perindustrian. Nah, kita lihat ini usaha perindustrian itu digambarkan dengan usaha pembuatan pakaian. Nah, kita lihat, kita saksikan banyak karyawan yang sedang melakukan pekerjaannya menjahit pakaian pada sebuah pabrik. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Yang kedelapan adalah usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Kita ulang, perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Kita saksikan pada gambar, ini ada fasilitas perdagangan yang bentuknya adalah sebuah pelabuhan, di mana di pelabuhan itu terdapat kapal-kapal niaga atau kapal-kapal dagang. Ya, dilatar belakangi oleh gedung-gedung di perkotaan, di sebuah kota, di balik pelabuhan. Nah, yang ke-9, ya, ke-9 adalah usaha jasa. Usaha jasa juga merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi. Nah, pada gambar kita lihat ini adalah jasa pariwisata di mana seorang pemandu sedang melakukan tugasnya untuk menjelaskan atau memberikan pengarahan pada wisatawan, ya, membantu wisatawan untuk bisa menikmati hari-hari wisatanya dengan baik tentunya. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda, untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi untuk mendapatkan keuntungannya melalui pemberian jasa atau layanan jasa.
Perhatikan gambar di atas. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Tentunya masih banyak lagi usaha-usaha di bidang jasa yang lainnya. Oke, kamu paham tentang usaha jasa ya? Oke, dan ayo kita berlatih pada sesi latihan ini. Banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar. Misalnya jasa tata boga, jasa angkutan umum, jasa pangkas rambut, pembuat gula merah, dan usaha kepariwisataan. Sekarang coba kamu lakukan pengamatan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat tempat tinggalmu. Identifikasilah kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk unggulan dari masyarakat tempat tinggalmu. Hasil identifikasinya kamu isikan pada kolom yang satu ini ya, di bawah hasil identifikasi. Nah, kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar, misalnya kalau kamu tinggal di desa itu apa kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa, tentunya dalam bidang usaha. Nah, kemudian produk unggulannya apa? Nah, yang diunggulkan, misalnya kalau pertanian itu biasanya mengunggulkan tanaman apa, ya produknya apa. Nah, kalau industri apa yang diunggulkan, kalau perdagangan apa juga yang biasa diperdagangkan sebagai barang dagangan unggulan dan lain sebagainya. Nah, silakan kamu isikan hasil identifikasinya pada sesi Ayo Berlatih ini. Tentunya di buku siswa bisa kamu isikan secara langsung di sana atau di buku tulis juga boleh. Oke, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Ayo berdiskusi. Banyak benda-benda di sekitarmu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan. Tentu saja dengan cara mendaur ulang. Misalnya memanfaatkan gelas plastik bekas air mineral untuk bahan membuat bunga plastik. Selain itu, dapat pula memanfaatkan gerang-gerang sebagai bahan membuat hiasan atau figura. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kesemuanya itu dapat dijual di tempat wisata sebagai souvenir. Pernahkah kamu menemukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan benda-benda bekas? Diskusikan bersama dua orang temanmu dengan menyebutkan benda bekas, cara pengolahan, dan cara penjualan hasil pengolahan. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Ini kolomnya ya, warna biru. Silakan diisikan hasil diskusinya. Kalau sudah selesai, bisa dilanjutkan dengan sesi perenungan. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah kamu sudah memahami semua kegiatan yang kamu lakukan hari ini? Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada teman, Bapak atau Ibu guru terkait dengan materi yang kamu pelajari? Ayo bertanyalah untuk kemajuan dirimu. Silahkan kamu renungkan dulu ya, apa saja yang sudah kamu dapatkan hari ini melalui pembelajaran di pembelajaran 3 ini. Kemudian ada satu tugas untuk kamu. Tugas ini dilaksanakan atau dikerjakan di rumah
dengan ayah, bunda, atau kakak, atau siapa saja yang bisa membantu kamu. Nah, ini tugasnya. Banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua yang bisa kamu pelajari. Bekerjasamalah dengan orang tuamu untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu. Dengan demikian, kamu mempunyai pengalaman melakukan kegiatan ekonomi sebagai modal kelak setelah kamu terjun langsung dalam kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan kegiatan ekonomi yang sudah kamu lakukan bersama orang tuamu. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan ini, mudah-mudahan apa yang sudah kamu pelajari bisa bermanfaat baik untuk kamu maupun orang lain. Nah, dari saya ucapkan terima kasih. Setelah kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.